Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabar kalian? Masih tetap sehat kan? Perkenalkan, nama kakak Kak Al-Fatihah. Kali ini kakak Al-Fatihah akan bercerita tentang seekor singa dan juga tikus. Cerita ini terinspirasi dari Al-Mutolaatul Arabiyah, Al-Asadu wal-Fa'ru. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang luas, tinggallah seekor singa. Singa disebut juga sebagai raja hutan, karena singa adalah raja yang menguasai hutan, yang menjaga ketentraman hutan, agar hutan bebas dari penjahat dan juga bebas dari mara bahaya. Suatu hari, si raja hutan ini, si singa ini sedang tertidur nyenyak. Singa ini sangat kecapean. Singa ini ngantuk. Aku sangat mengantuk, teman-teman. Ngantuk sekali aku. Aku capek banget. Aku lelah sekali karena aku sering berpatroli keliling hutan. Singa ini sangat kelelahan sehingga ia berencana untuk tidur. Ketika singa sedang asik tertidur, muncullah seekor tikus. Cit 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 cit. Tikus ini adalah binatang pengerat atau binatang yang suka cit 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 cit. Tikus yang badannya kecil dengan sangat tidak sopannya, dia berlari di atas badannya singa. Cit 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 cit. Singa yang saat itu sedang tertidur nyenyak karena merasa ada yang berjalan di badannya, ia mulai merasa gelisah. Siapa sih yang mengganggu tidurku? Aku sedang tertidur nyenyak. Maafin aku, singa. Maafin aku, raja hutan. Tadi aku sedang buru-buru. Ada yang mau membunuh aku. Aku takut. Kamu sudah mengganggu tidur siangku yang nyenyak. Kamu dasar tikus pengganggu. Karena kamu sudah mengganggu tidurku, aku akan memakanmu. Tolong Tuan Singa, jangan makan aku. Aku masih butuh hidup. Aku mau makan juga. Aku mau mencari saudaraku. Aku mau bermain-main dengan teman-temanku. Please, jangan bunuh aku. Tapi kamu telah mengganggu waktu tidurku. Aku sangat ngantuk, jadi sekarang tidak ngantuk lagi gara-gara kau. Baiklah, karena aku baik hari ini, aku tidak mau makan tikus seperti kamu. Sudah, sana pergi. Akhirnya, karena kemurahan hati dari Pak Singa, si tikus ini bisa bebas. Kemudian, beberapa hari kemudian, datanglah beberapa pemburu. Pemburu ini datang untuk memburu singa si raja hutan. Kuak, 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 cuar, cuar. Apa ini? Apa ini? Tolong aku, tolong aku. Ternyata Bapak Singa ini kena jaring dari pemburu. Pemburu itu berhasil melemparkan jaringnya dan terkena ke seluruh badan, dan badan singa itu terperangkap dalam jaring. Sekarang Pak Singa kebingungan, dia sangat takut karena pemburu itu sangat jahat. Tolong aku, tolong aku, tolong aku bingung. Siapa yang bisa menolongku? Aduh, aku udah tidak tahu harus bagaimana lagi. Yang awalnya si Raja Singa yang sangat kuat, Raja Singa yang tidak takut apapun, karena terdesak, karena sudah ada di dalam jaring, ia kebingungan bagaimana caranya ia lepas dari jaring. Sedangkan ketika dia minta tolong, tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang mendengar.
Karena hampir semua hewan yang mendengar ada pemburu, mereka pun ikut kabur karena takut diburu, takut ditangkap. Bagaimana ini? Baiklah, aku sudah pasrah. Aku pasti akan mati di tangan pemburu, jawab singa itu. Kemudian tak disangka-sangka, ketika singa hampir putus asa karena tidak ada yang menolongnya, singa hampir berpikir bahwa ia mungkin akan mati. Kemudian tanpa disangka-sangka, ketika itu seekor tikus yang kemarin ditolong oleh Pak Singa itu mendengar rintihan si singa. Cok 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 cok. Wah, Pak Singa, kamu kenapa? Tikus, tolong aku, ini ada pemburu, aku terkena jaring pemburu, aku takut mati, tolong bebaskan aku. Tapi mana mungkin ya, kamu itu kan kecil, mana mungkin bisa menolong aku, melepaskan aku dari jaring yang besar ini. Jangan salah dulu, aku akan mencoba menolong kamu, Pak Singa. Akhirnya si tikus ini tidak kehabisan akal. Dia mencoba untuk menggerogoti seluruh jaring-jaring yang melindungi atau melapisi Pak Singa. Magical. Dan akhirnya Pak Singa pun bebas dari jaring pemburu dan kabur bersama si tikus. Pada akhirnya Pak Singa pun meminta maaf pada tikus karena telah buruk sangka pada tikus. Terima kasih banyak tikus, maafin aku ya, tadi aku pikir aku udah meremehkan kamu, aku pikir kamu gak bisa karena badanmu kecil. Pak Singa gak apa-apa, Pak Singa tahu gak, lo toh takir mandu naka falikul lisyai'in maziyah, yang artinya janganlah kamu meremehkan sesuatu karena segala sesuatu itu punya kelebihan. Nah adik-adik, gimana ceritanya? Seru nggak? Dari cerita Kak Al-Fatihah, apakah adik-adik bisa mengambil pelajaran? Jadi dari cerita si singa dan si tikus, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain, sekecil apapun orang itu. Orang yang kita anggap kecil, orang yang kita anggap tidak punya bakat, orang yang kita anggap tidak punya kelebihan, tetapi ternyata setiap orang itu pasti punya kelebihan. Pun juga dengan adik-adik tidak boleh meremehkan diri sendiri. Tidak boleh berkata, aku tidak bisa, aku tidak punya kelebihan, aku tidak mampu, aku tidak bisa jadi apa-apa. Tidak boleh ya, karena segala sesuatu itu sekecil apapun pasti ada kelebihannya. Baiklah adik-adik, sepertinya petualangan kita harus berhenti sampai di sini. Tapi nanti kita berpetualang lagi ya. Jangan lupa adik-adik jaga selalu kesehatannya biar kita bisa bertemu secara langsung. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam dari Kak Al-Fatihah dan juga Wowol. Halo semuanya, terima kasih banyak ya sudah mendengar cerita Kak Al-Fatihah. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah semuanya, terima kasih sudah mendengar, sudah menonton.